Soal yang ketiga, akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Berilah tanda kolom yang sesuai. Oke. Ini kita dikasih beberapa pernyataan tentang pemilihan pengurus inti kelas. Nah, sebelum aku masuk ke pembahasannya, aku mau overview sedikit tentang permutasi dan kombinasi. Biasanya kalau soalnya model pemilihan yang kayak gini, pemilihan inti kelas, segala macam, itu biasa menggunakan antara dua rumus. Kalau nggak permutasi, itu kombinasi. Jadi aku akan kasih tahu tips gimana cara mudah untuk ngebedain permutasi dan kombinasi. Pertama itu ada permutasi. Permutasi ini tuh biasa dia identik dengan yang namanya urutan. Jadi ini tuh salah satu hal yang mendasar kenapa permutasi itu beda sama kombinasi. Maksud urutan di sini itu, contohnya itu, kita akan milih pengurus inti kelas. Nah, kita akan milih 3 orang nih. 3 orang ini nanti akan kita jadikan ketua, wakil, dan sekretaris. Nah, misalkan nih kandidatnya itu ada 5 orang. 5 orang kandidat ini nanti kan dia kan akan kita voting gitu kan. Nah, yang suaranya terbanyak akan jadi ketua. Nah, setelah jadi ketua, itu kan sisa 4 orang. 4 orang ini terus kita pilih wakil. Setelah kepilih wakil, itu kan sisa 3 orang. Nah, setelah sisa 3 orang, itu kita pilih lagi jadi sekretaris. Nanti akhirnya sisa 2 orang yang gak jadi apa-apa gitu. Nah, ini dia nih yang namanya urutan. Jadi, yang awalnya ada 5 orang, terus kandidatnya tinggal 4, terus kandidatnya tinggal 3, sampai akhirnya tinggal 2. Nah, jadi urutan itu artinya kita harus milih ketua dulu, baru boleh milih wakil. Baru terus boleh milih sekretaris. Gak boleh kebalik-balik. Gak boleh tuh kita milih sekretaris dulu, baru ketua, atau terus baru wakil. Gak boleh. Inilah yang dinamakan dengan permutasi. Contoh lainnya itu bisa juga kayak juara. Misalkan dia kan ada juara 1, 2, dan 3. Nah, urutan di sini tuh berarti kita harus pilih juara 1 dulu. Baru bisa kedua, baru bisa ketiga. Sekarang kita ke kombinasi. Kombinasi itu keterbalikan permutasi, yaitu tanpa urutan. Nah, tanpa urutan ini tuh berarti kita nggak peduli nih apakah dia itu ada ketua, apakah dia itu ada wakil, atau apakah juaranya itu 1, 2, 3, kita nggak peduli. Yang penting kita tahu nih, misalkan kita akan pilih 5 pengurus inti kelas. Nah, 5 pengurus ini kita nggak peduli nih soal ketua. 5 orang ini tuh mereka derajatnya itu sama, jadi nggak ada ketua, nggak ada wakil, nggak ada sekretaris, semuanya sama. Kalau kita lihat dari soal, mereka kan bakal milih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Pengurus ini tuh cuman ya sekedar pengurus aja, nggak dibilang nih secara spesifik apakah ada ketua, wakil, atau sekretaris. Maka kemungkinannya kita bakal gunain si kombinasi. Rumus kombinasi dilambangkan dengan C, N, R. Nah, N di sini bisa kita bilang itu adalah jumlah seluruh muridnya, sedangkan R ini berapa yang kita butuhkan. Di sini kan kita cuma butuh 5 murid. Rumusnya itu N faktorial kita bagi dengan R faktorial dikali dengan N kurang R faktorial. Kita coba langsung ke yang pertama. Banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan adalah 4.368. Oke. C. Ini kan diminta pengurus inti merupakan murid perempuan. Total murid perempuan itu ada 16. Maka totalnya itu 16. Nah, kita cuma perlu 5 murid. Maka R-nya itu adalah 5. Maka ini 16 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali dengan N kurang R. Berarti 16 dikurang 5. Yaitu 11 faktorial. 16 faktorial itu artinya 16
kita kali 15, kali 14, kali 13, kali 12, kali 11, kali 10, sampai akhirnya kita kali sama 1. Dia berurutan sampai ke bawah gitu kan. Nah, 5 faktorial, 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1, dikali sama 11 faktorial tadi. Yaitu 11 dikali 10, dikali 9, dikali 8, sampai dikali 1. Nah, yang bisa kita coret. Ini kan 11 sampai 1 nih. Ini juga 11 nanti sampai 1. Berarti ini sama, kita coret. Terus 16 itu bisa kita bagi sama 4. Nanti di sini jadi 4. 4 dikali 3, dikali 7, dikali 13, dikali 4, dibagi dengan 1. Kita dapatkan 4.368. Oke, berarti pernyataan yang ini benar. Nah, pernyataan yang kedua. Baiknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid laki-laki. Oke, ini sama dengan yang pertama. Cuman kali ini pengurusnya itu adalah laki-laki. C. Jumlah laki-laki ada 12. 12,5. 12 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali 12 kurang 5, 7 faktorial. Nah, berarti ini 12. 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Dibagi dengan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 7 faktorial. Ini bisa kita coret. Kita dapatkan 798. Berarti pernyataan yang kedua ini salah. Pernyataan yang ketiga, karena nggak muat, ini aku hapus. Banyaknya cara memilih sehingga terdapat tepat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti. Ini kan berarti laki-lakinya itu ada 2 orang. Nah, karena ini ada 5 murid, berarti 2 orang laki-laki, sisanya itu 3 orang perempuan. Jadi bisa kita buat, maka ini nanti kita kali. Jadi C-nya yang laki-laki itu C 12,2 kita kali sama C 16,3. Dan nanti ini tinggal kita kali aja sehingga hasilnya itu 36.960. Oke, maka pernyataan yang ketiga ini juga benar.